Nek gelem sinau ora rasa tak tanggung. Salam rahayu, salam seger waras, salam mencari pencerahan bagi makhluk-makhluk yang merasa pengen pencerahan. Kaitannya dengan fenomena yang kami bahas malam minggu ini, yakni mengenai karawitan. Tentunya kalau berbicara mengenai karawitan sangat luas. Dari istilah karawitan ditinjau dari sisi latar belakang apapun sangat luas. Bisa dari sejarahnya, bisa dari istilah karawitan atau kata dasarnya rawit, bisa dari pengrawitnya, bisa dari instrumennya, bisa dari sejarah awal, dari mungkin sejak Mojopahit atau pra Mojopahit dan sebagainya sampai sekarang. Ini sangat luas. Jadi mungkin ini menurut analisa, meskipun dalam arti analisa ini memang sudah saya pahami secara kebijaksanaan, menggunakan kesadaran bahwa ini terutama karawitan ini mengenai instrumennya. Contohnya, jadi bagaimana para pendahulu, pencipta instrumen karawitan itu sebetulnya merupakan sebuah contoh atau merupakan sebuah pelajaran atau merupakan sebuah ide untuk membangun sebuah peradaban. Jadi instrumen-instrumen itu merupakan manifestasi sebuah karya yang mengajak generasi berikutnya yang berhubungan dengan karawitan, proses karawitan, yaitu dia diajak untuk membangun kesadaran akan peradaban. Tapi sebetulnya peradaban sendiri adalah sebuah realisasi dari efek sebuah kesadaran perjuangan terhadap diri pribadi-pribadi antara 1, 2, 3 orang bahkan kemudian menjadi sebuah kesepakatan yang penak dinggo, orang penak yosik diure atau apa sehingga menjadi penak. Nah ini yang menarik. Jadi Mbah Dewi utawa leluhur kita atau pendiri atau pencipta karawitan ini untuk sementara saya tinjau dari instrumennya dulu. Coba, ternyata di dalam pertunjukan karawitan, itu ada fenomena yang sangat menarik, fenomena yang sangat penuh dengan sebuah ajakan, bahasanya sindiran kepada generasi berikutnya untuk membangun sebuah peradaban. Nah ini yang sangat menarik ini. Sebagai contoh pengrawit atau yogo itu duduknya dia berkarya atau melakukan sesuatu tabuh atau nabuh, berkarya melakukan permainan dalam sebuah instrumen yang namanya gamelan. Caranya saja pakai duduk. Baik. Untuk ukuran konvensi yang sudah disepakati para mbah-mbah kita harus tenang, wibawa. Permasalahannya iso tenang, iso meneng.
Nah, ini menjadi sebuah fenomena yang tersendiri. Jadi, nah di sini saya coba saya urai dengan hubungannya dengan ulah rasa ya. Jadi setelah saya amati benar-benar itu kalau itu yoga itu mungkin dulu bahasa plesetane saka yoga, saya bisa bisa membenarkan dalam artian yang saya sambung dengan pengertian saya belajar ulah rasa. Satu, kalau menabuh itu jelas fokus karo gendinge, fokus karo garapane, gitu. Padahal yang namanya garap untuk kerawitan ada selena, ada ketukan, ada termasuk garap gending, padang mulian, gitu. Ada dongding, ada kesatuan garap rasa seleh dan macam. Itu sudah yoga, itu sudah meditasi, itu sebuah fokus yang dari ketukan per ketukan itu sudah membutuhkan waktu atau perjuangan tersendiri bagi setiap penabuh atau yoga itu. Seseorang yang di situ dia harus fokus, dan kalau fokus itu fokus santai, fokus kenceng ya, ibaratnya numpak sepeda motor ya waku ya malah elek, wah harus ya jadi malah waku. Di situ tidak yoga dengan tenang, dengan fokus, dan itu pasti mbah baik kita dulu mengajak kita lationo meneng. Nek upama iso obahe awake dhewe sing piguna. Nek kelawitan suarane ya malih apik. Nah, nada itu nek sekarang itu ada notasi Jirolu monem atau lek belok Jirolu 4 P itu kan hanya angka. Nah, jadi nek di kabeh nada-nada lek ditotong dengan nuansa musikalitas sesuai konvensi tradisi yang ada, pasti menghasilkan sesuatu yang indah dan marake seneng. Nah, ini sebuah dharma bagi saya. Yang instrumen dulu aja. Jadi nek bunang, fungsi tangan loro laku bareng, gender, bunang, rebab, kendang, gitu, gambang, siter, yang memungkinkan ada permainan tangan dua, tangan bermain itu. Jelas itu fungsi sebuah keseimbangan pikiran kanan kiri, keseimbangan rasa dalam memilah dan memilih. Dan di situ yang paling hebat adalah ego. Egonya luluh benar-benar karena fokus dan berjuang untuk membangun sebuah gending atau menyajikan, dia pasti luluh kalau ego banget ya. Tidak ada kalau dulu itu kerawitan rumongso pinter ngendang, kondangannya dibeyanterke, diserok-serok gender itu kalau gender itu saya masih kelingan dengan saya sendiri. Saya itu kan orangnya ego ya, orang yang sok gitu. Tapi gender nara beyanter rumongso cengkoke apa ya toh. Wah, suwengen ekses semua gendarane bianter, cowok itu dulu. Dan sekarang mulai setelah itu tadi, jadi ada unsur seimbang, bisa menang, bisa anteng. Karena memang pada dasarnya untuk anteng itu tidak mudah. Ini saya sambungkan dengan mikrokosmos. Jadi, piye toh? Ngeklasi menengke awak. Nah, ini mengenai rasa. Kesadaran membangun perasaan untuk dalam kita memang ada di Asga itu memang ada mata kuliah yang mungkin masuk unik ini, yaitu mata kuliah olah rasa. Jadi kata kuncinya seperti tadi, kesadaran membangun perasaan untuk ini maaf ini ya mungkin bisa dikatakan promosi, tapi memang bertanggung jawab. Nek gelem sinau olah rasa tak tanggung. Tak tanggung, pasti akan peka perasaan ini. Lah, peka dalam arti perasaan ini kan
akan membantu dalam proses berkesenian, baik pemula, terus kemudian dalam prosesnya sampai pada mahir, bahkan sampai tingkat keempuan. Nah itu sangat tidak ada orang berkesenian orang yang rasa, tidak ada hubungannya antara olah rasa yang membantu proses dalam berkesenian itu. Setelah nado ya ada penghayatan ke dalam diri, terutama piye yo najan to dadi yoga awake sehat. Jadi pengrawit meneng kok linggo esuk wengi pasti secara yo lumrahe wong meneng linggo terus lah yo reskan penyakit, bisa nyun sewu, bisa ambeien, bisa ginjalnya jelek, bisa apa ya psikologisnya terganggu karena wong meneng terus nek urung iso carane meneng stres lho.